Keberhasilan Indonesia sampai di titik seperti sekarang ini tentu nggak datang begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini, terutama dalam kurun waktu setahun 2 tahun terakhir. Dan semua juga tahu kalau proses Indonesia bersama Coach Shin masih akan berlangsung setidaknya sampai 2027 mendatang. Itulah mengapa banyak pihak meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi karena PSSI pun masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Nah, melihat sikon yang ada, tentu saja sekarang ini nama Indonesia kian mendapat sorotan. Di mana tak sedikit yang meyakini kalau inilah saatnya bagi tim Garuda mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Meskipun begitu, diketahui ada 5 negara yang justru berharap Indonesia akan gagal. Karena jika sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis peta persaingan di kawasan Asia akan berubah. Dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi. Garuda di dadaku kini dalam diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Bukan rahasia lagi kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah di 2 laga awal, tim Garuda mampu meladeni 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Selain itu, keberhasilan proses naturalisasi Maysil Gers dan Eliano Reinders dianggap sebagai tambahan amunisi yang nyata. Sebab keduanya memang adalah pemain yang secara level udah terbilang tinggi, khususnya tentu saja Maysil Gers. Nah, menurut pengamat Malaysia, Kis Sundaresan, sebagaimana dikutip dari Astro Arena, kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas, mulai dari federasi, staf pelatih, pemain, dan supporter, dalam memegang teguh prinsip yang ada. Baginya, tak masalah siapapun yang bermain, karena selama prinsip itu bisa dijaga dengan bijak, maka hasil baik pun pelan-pelan akan mengikuti. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tidak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapatkan hasil. Ucap Kis Sundaresan. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjajah di jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dalam diabadi. Ya, berkaca pada situasi yang ada, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama yang memprediksi kalau Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta dilatih oleh pelatih yang juga berpengalaman di Piala Dunia, menjadikan Indonesia sebagai tim yang nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog. Terlebih manuver PSSI untuk terus menambah pemain diaspora juga masih terus berlanjut. Yap, setelah Mace dan Eliano, PSSI dikabarkan akan berusaha untuk mendatangkan 6-7 pemain lagi untuk membuat kedalaman skuad lebih balance. Yang mana mereka adalah Kevin Dix, Jero, Mauro Zelstra, Pascal Strike, Miliano Jonathans, Ian Madsen, dan Jayden Oosterwolde. Jelas kalau nama-nama tadi sukses dinaturalisasi, tak sedikit loh yang berpendapat kalau timnas Indonesia bahkan bisa bertarung seimbang dengan tim terkuat Asia saat ini, Jepang, yang kita tahu punya seabrek pemain yang mentas di liga-liga top Eropa. Perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjajah di jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dalam diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, ya, berkaca soal situasi yang ada pada akhirnya sekarang ini,
Tak sedikit yang merasa khawatir atau lebih tepatnya iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Dan diketahui ada 5 negara yang kayaknya nih gak rela banget kalau Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Yang mana disebutkan kalau tim-tim seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan China merasa iri jika Indonesia bisa sampai ke titik itu. Bukannya apa-apa, jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, sudah pasti peta persaingan tim Asia bakal berubah. Dan Indonesia secara tak langsung akan masuk ke jajaran tim elit. Apalagi dengan berhasil lolos. Sudah pasti akan lebih banyak pemain diaspora yang akan menjadi WNI. Ditambah sorotan akan jauh lebih banyak sehingga memaksa pembinaan serta liga mau tak mau harus berbenah. Ya, mungkin kalau Malaysia, Singapura, Filipina hanya sebatas iri. Tapi kalau Vietnam dan China, walah, beneran sampai dijulitin abis dong. Terutama China nih, di mana media bernama Sohu secara blak-blakan meminta Bahrain apapun caranya harus bisa mengalahkan Indonesia. Alasannya sederhana, yakni soal kesenjangan pemain yang ada. Selain tentunya agar posisi 3 dan 4 bisa sama-sama mereka rebutkan sendiri tanpa gangguan dari Indonesia yang sebelumnya memang dianggap sebagai tim paling tak diunggulkan. China sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2, dan memberikan peluang bagi tim China untuk menyalip. Meskipun China kalah dari timnas Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, konfrontasi fisik yang sangat baik, dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain. Tulis media Sohu. Ya, itu saudara dari channelnya Gal. Ya, silakan Anda subscribe channel Gal tersebut yang memberitakan mengenai ada 5 negara yang tidak ingin Indonesia ini sampai kepada Piala Dunia. Nah, hal ini disebabkan karena jika sampai Indonesia nanti ini ke Piala Dunia, maka tentunya akan merubah peta situasi di Asia Tenggara, dan makin banyak lagi tentunya pemain-pemain diaspora dari luar negeri yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, dan ini tentunya akan menjadi tidak stabil bagi persepak bolaan di Asia Tenggara, karena memang Indonesia banyak pemain-pemain diasporanya di luar negeri tentunya. Dan bagi Malaysia, kemudian Singapura, Vietnam, ya, dan China sendiri ini merasa jika Indonesia sampai ke Piala Dunia, maka secara otomatis Indonesia akan dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas di luar negeri. Tentunya bagi mereka yang akan bersaing, terutama Malaysia di kancah ASEAN ini akan terhambat, ya, dan mereka tentunya akan segera berbenah diri untuk bisa menyaingi tim nasional Indonesia jika memang Indonesia sampai ke Piala Dunia. Namun memang sementara ini kita melihat masih ada 2 pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dan Indonesia melawan China. Kita doakan saja Indonesia bisa memenangkan kedua pertandingan ini sehingga terbuka lebar untuk di putaran keempat nanti. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel dari Gals dan juga channel Gerbang 7 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.